Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rizkyananda dengan NPM 24100103499 kelas 4B Nonrek Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan hasil kode hasil proyek saya yaitu Sistem Manajemen Hotel untuk memenuhi UAS mata kuliah PBO 1. Pertama-tama di sini saya akan membuka aplikasi NetBeans-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini sudah terlihat proyek saya Sistem Manajemen Hotel atau hotel. Nah, di sini terdiri dari 4 kelas. Yang pertama, kelas hotel, kelas kamar, kelas VIP, dan main hotel untuk menjalankan proyeknya. Nah, di sini ada yang pertama saya akan jelaskan yaitu kelas hotel terlebih dahulu. Kelas hotel di line pertama ini untuk mendeklarasikan sebuah kelas bernama hotel. Kelas ini tuh berfungsi untuk sebagai tempat untuk mengelola data kamar hotel seperti menambah kamar, menampilkan kamar, memesan kamar, dan check out kamar. Kemudian di line 2 membuat sebuah array bernama daftar kamar. Nah, tipe datanya adalah kamar, artinya array ini tuh hanya dapat menyimpan objek dari kelas kamar. New kamar yang ini berarti menyediakan tempat untuk maksimal 100 kamar. Pada awal program ini, semua array masih bernilai 0 karena belum ada objek kamar yang dimasukkan. Kemudian, di line 3, int jumlah sama dengan 0, itu membuat variabel jumlah bertipe int. Digunakan untuk menghitung berapa kamar yang sudah ditambahkan. Nilai awalnya memang 0 karena belum ada kamar. Kemudian di baris 5 atau line 5 membuat metode bernama tambah kamar. Public artinya metode ini dapat dipanggil dari kelas lain, sedangkan void berarti metode ini tidak dapat mengembalikan nilai. Di sini tuh dia memiliki dua parameter, nomor dan tipe. Nomor untuk nomor kamar dan tipe untuk tipe kamar. Misalnya seperti standar, deluxe, dan lain-lain. Kemudian pada baris ke-6 membuat objek kamar baru menggunakan konstruktor. Objek tersebut disimpan ke dalam array pada posisi jumlah. Nah, kemudian di baris ke-7 ada jumlah plus-plus, yaitu artinya menambahkan nilai jumlah sebanyak 1. Jumlah kamar berarti bertambah 1. Kemudian di line 10 ada public void tampil kamar. Nah, ini tuh dia membuat metode untuk menampilkan seluruh data kamar. Di baris ke-11 for int1 ini, yang ini berarti memulai dari data pertama. Kemudian dari ini ke sini berarti berhenti ketika semua kamar sudah ditampilkan. Sedangkan yang ini setiap selesai satu putaran nilai 1 bertambah 1. Kemudian daftar kamar pada line ke-12 itu mengambil objek kamar pada indeks I, memanggil metode tampil itu untuk milik kelas kamar. Metode tersebut biasanya digunakan untuk mencari informasi kamar. Kemudian public void pesan kamar di baris ke-16, yaitu membuat metode untuk memesan kamar. Parameter nomor berisi nomor kamar yang ingin dipesan. Nah, kemudian pada baris ke-17 yaitu untuk melakukan pencarian semua kamar yang sudah ada. Kemudian di baris ke-18 mengecek nomor pada indeks ini, pada indeks I dengan nomor yang dicari. Kemudian get nomor yang ini digunakan untuk mengambil nomor dari nomor kamar dari objek. Kemudian pada baris ke-19 ini mengecek apakah kamar itu belum terisi. Di bagian
ini. Hmm, nih. Nah, dia itu akan menghasilkan nilai true atau false. Nah, kemudian daftar kamar pada baris yang ke-20 ini untuk mengubah status kamar menjadi terisi, artinya kamar itu berhasil tersimpan. Nah, kemudian di baris ke-21 ini tuh menampilkan pesan bahwa pemesanan telah berhasil dan ini untuk mencetak output kamar berhasil dipesan. Kemudian ada else. Else ini jika kondisi sebelumnya salah berarti kamar sudah terisi. Nah, di baris ke-23 ini untuk menampilkan bahwa pesan itu menampilkan pesan bahwa kamar itu tidak dapat dipesan lagi. Di sini, kamar sudah terisi. Kemudian ada return. Return itu untuk menghentikan metode karena kamar sudah ditemukan, program tidak dapat melanjutkan pencarian. Nah, selanjutnya untuk baris ke-26 dan ke-27 untuk menutup pengecekan nomor kamar dan yang ini untuk menutup perulangan. Di sini ada sistem code lagi. Jadi jika seluruh kamar itu sudah dicek tetapi nomor yang dicari tidak ada, maka program akan menampilkan kamar tidak ditemukan yang ini. Kemudian di sini ada metode checkout kamar pada baris ke-31 public void checkout kamar membuat metode untuk melakukan proses checkout berdasarkan nomor kamar. Di baris ke-32 ini tuh mencari kamar berdasarkan nomor yang dimasukkan. Kemudian di baris yang ke-33 memeriksa apakah nomor kamar pada indeks I sama dengan nomor yang dicari. Di baris ke-34 ini tuh mengubah status kamar menjadi kosong atau false. Artinya ketika tamu sudah check out sehingga kamar sudah dapat dipesan kembali. Kemudian di sini ada sistem outprint lagi, itu menampilkan pesan bahwa check out berhasil. Seperti ini nanti. Terus di baris ke-36 itu ada return yaitu menghentikan metode karena kamar sudah ditemukan dan statusnya sudah diubah. Ini untuk menutup blok if dan ini untuk menutup perulangan. Kemudian di baris ke-39 ada sistem outprint ln kamar tidak dapat ditemukan. Jika nomor itu tidak ditemukan setelah semua data diperiksa, program menampilkan pesan seperti ini, kamar tidak ditemukan. Di baris ke-40 menutup metode checkout kamar, kemudian ini untuk menutup kelas pada hotel. Selanjutnya ada kelas kamar. Pada kelas kamar, ini tuh mendeklarasikan sebuah kelas bernama kamar. Kelas ini digunakan untuk mempresentasikan satu buah kamar hotel. Setiap objek kamar di sini memiliki informasi seperti nomor kamar, tipe kamar, dan status apakah kamar tersebut terisi atau masih kosong. Kemudian di baris kedua, ini tuh ada private nomor, membuat atribut variabel bernama nomor, bertipe data int atau bilangan bulat, digunakan untuk menyimpan nomor kamar. Misalnya 101, 102, atau 100, 201, dan seterusnya. Kata kunci prepaid, itu berarti atribut ini hanya bisa diakses langsung dari dalam kelas kamar, sedangkan dari luar harus melalui metode getter atau setter. Kemudian, kemudian ada prepaid string tipe. Ini tuh membuat atribut tipe bertipe data string digunakan untuk menyimpan jenis kamar. Karena menggunakan prepaid, atribut ini tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Kemudian ada prepaid boolean terisi, membuat atribut terisi bertipe data boolean, yaitu hanya memiliki dua nilai, yaitu true atau false.
True berarti kamar sedang ditempati, false berarti kamar masih kosong. Status ini tuh digunakan untuk mengetahui apakah kamar masih bisa dipesan atau tidak. Nah, kemudian eh, di sini ada konstruktor di pada bagian baris ketujuh membuat konstruktor untuk kelas kamar. Konstruktor itu adalah metode khusus yang otomatis dipanggil saat objek menggunakan new. Konstruktor itu menerima dua parameter, yaitu nomor dan tipe. Untuk nomor kamar dan tipe untuk jenis kamar. Di baris ke-8 ini tuh ada dis nomor sama dengan nomor, berarti dia mengisi atribut nomor dengan nilai yang diterima dari parameter, dan ini mengacu pada atribut milik objek. Sedangkan ini itu di sebelah kanan adalah parameter konstruktor. Kemudian ada eh, pada line Di line 9 ini mengisi atribut tipe dengan parameter tipe. Kemudian di baris ke-10 itu memberikan nilai awal pada atribut terisi. Nilainya itu dibuat false, artinya saat kamar baru dibuat, kamar dianggap masih kosong dan belum ditempati. Kemudian ada getter. Getter itu adalah metode yang digunakan untuk mengambil atau membaca nilai atribut. Pada baris ke-14 di sini membuat getter untuk atribut nomor bertipe int karena akan mengembalikan nomor kamar. Di baris ke-15 return nomor ini untuk mengembalikan nilai atribut nomor. Kemudian ada public string get type. Pada baris ke-18 ini tuh membuat getter untuk atribut tipe bertipe string. Nah, kemudian ada di baris 19 return tipe, berarti untuk mengembalikan nilai atribut tipe. Kemudian di baris ke-22 di public boolean is terisi, berarti dia membuat getter untuk atribut terisi. Karena atribut bertipe boolean, penamaannya menggunakan awal is. Metode ini tuh digunakan untuk mengetahui apakah kamar itu tuh sedang terisi atau tidak. Kemudian di baris ke-23 ada return terisi. Ini tuh untuk mengembalikan nilai atribut yang terisi. Nah, selanjutnya di sini ada setter. Pada baris sebelumnya setter itu digunakan untuk mengubah nilai suatu atribut. Di baris ke-27, public void set terisi boolean terisi ini membuat setter untuk atribut terisi. Metode ini menerima parameter bertipe boolean. Digunakan untuk mengubah status kamar yang menjadi kosong atau false menjadi terisi atau true. Kemudian di baris ke-18 ini fungsinya untuk mengubah nilai atribut terisi sesuai nilai parameter yang digunakan. Nah, selanjutnya pada baris 32 ada metode tampil. Public void tampil berarti membuat metode bernama tampil digunakan untuk menampilkan informasi kamar ke layar. Di sini ada sistem out print, kamar, nomor, dan tipe. Ini berfungsi untuk mencetak tulisan kamar, menampilkan nomor kamar, dan menampilkan tipe kamar. Tanda plus ini digunakan untuk menggabungkan beberapa teks atau konkatenasi.
Pada baris ke-32 ini, jika terisi maka dia akan true. Nah, jika terisi sama dengan false, maka dia akan menampilkan kosong. Mohon maaf, jika terisi sama dengan true, maka tampilan akan terisi. Sedangkan jika terisi sama dengan false, maka tampilan kan kosong. Nah, untuk baris ke-35 ini, untuk menutup metode tampil, dan yang di baris ke-36 ini untuk menutup kelas kamar. Nah, selanjutnya ada kelas kamar VIP, yaitu turunan dari kelas kamar. Eh, yang pertama, di baris pertama, kelas kamar VIP extend kamar mendeklarasikan sebuah kelas bernama kamar VIP. Kata kunci yang ini, extend kamar, eh berarti kamar VIP ini merupakan turunan subkelas dari kelas kamar. Karena merupakan turunan, kamar VIP ini akan mewarisi inherit semua atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas kamar, kecuali atribut atau metode yang bersifat privat. Artinya kamar VIP itu otomatis memiliki nomor kamar, tipe kamar, status terisi, metode getter, metode setter, metode tampil yang nantinya akan diubah. Kemudian pada baris kedua, ini membuat konstruktor untuk kelas kamar VIP. Konstruktor ini memiliki dua parameter juga, yaitu parameter nomor untuk nomor kamar, parameter tipe untuk jenis kamar. Nah, kemudian pada baris ketiga, super itu digunakan untuk memanggil konstruktor milik kelas induk atau kelas kamar. Karena atribut nomor dan tipe berada di kelas kamar, maka pengisiannya dilakukan melalui konstruktor kelas induk. Kemudian, pada baris keempat, ini untuk menutup konstruktor. Nah, di baris keenam ini ada override, yaitu adalah annotation yang menunjukkan bahwa metode itu di bawahnya menggantikan override metode yang sudah ada di kelas induk atau di kelas kamar. Dengan adanya annotation ini, compiler akan memeriksa apakah benar terdapat metode dengan nama yang sama di kelas induk. Jika nama atau parameternya salah, program itu akan menghasilkan error sehingga membantu menghindari kesalahan penulisan. Kemudian pada baris ketujuh, public void tampil, eh, metode tersebut akan diganti dengan versi baru di kamar VIP. Nah, untuk ini juga membuat kembali metode tampil, nama, parameter, dan tipe kembali harus sama dengan metode di kelas kamar. Karena override saat objek bertipe kamar VIP memanggil tampil, yang dijalankan adalah metode ini, bukan metode tampil milik kelas kamar. Kemudian pada line 8 berisi baris ini, mohon maaf, baris ini untuk mencetak informasi kamar VIP. Di VIP kamar untuk menampilkan tulisan VIP kamar, get nomor untuk memanggil metode getter dari kelas kamar untuk mengambil nomor kamar. Misalnya nomor berapa gitu. Eh, ini untuk menampilkan strip sebagai pemisah, get tipe untuk mengambil tipe kamar menggunakan getter dari kelas kamar. Di baris ke-9 untuk menutup metode tampil, dan di baris ke-10 untuk menutup kelas kamar VIP. Jadi kesimpulannya dari kamar
Kelas kamar VIP ini tuh dia itu merupakan subkelas kamar dari subkelas dari kamar yang menggunakan konsep inheritance untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas induk. Konstruktor kamar PIP ini memanggil konstruktor kamar menggunakan super, sehingga data nomor dan tipe kamar tetap diinisialisasi oleh kelas induk. Selain itu, kelas ini tuh menerapkan metode overriding dengan mengganti metode tampil, sehingga tampilan informasi kamar VIP berbeda dari kamar biasa. Dengan cara ini, program itu dapat membedakan perilaku objek kamar dan kamar VIP tanpa mengubah struktur dasar kelas induknya. Selanjutnya, ada kelas main hotel untuk menjalankan programnya. Nah, yang pertama, di line ke-1, Invert Java Util Scanner. Invert ini tuh digunakan untuk mengambil kelas dari package lain. Kemudian Java Util Scanner itu adalah kelas bawaan Java yang digunakan untuk membaca input dari keyboard. Tanpa invert ini, program tidak bisa menggunakan scanner. Kemudian di line ketiga, mendeklarasikan kelas bernama main hotel. Kelas ini tuh merupakan kelas utama atau main class karena berisi metode main. Saat program dijalankan, Java itu akan mencari kelas yang memiliki metode main. Nah, kemudian ada public static void main. Ini tuh adalah metode utama yang pertama kali dijalankan ketika program itu dieksekusi. Nah, public public method bisa dipanggil dari mana aja. Static ini metode dapat dijalankan tanpa membuat objek main hotel. Void itu, yang ini, void, metode itu tidak mengembalikan nilai. Main, nama metode utama yang dikenali oleh Java. String args itu menyimpan argumen yang dikirim saat program dijalankan. Nah, program itu selalu dimulai dari sini. Kemudian di baris ke-5, membuat objek scanner bernama input. Digunakan untuk membaca data yang diketik pengguna melalui keyboard. Nah, sistem in itu berarti membaca input dari keyboard. Kemudian di baris ke-6, membuat objek baru dari kelas hotel. Objek tersebut diberi nama H. Objek ini nantinya akan digunakan untuk memanggil metode seperti H tambah kamar, H tampil kamar, H pesan kamar, H checkout kamar. Kemudian di baris ke-8 ini ada INT pilihan, membuat variabel bertipe INT. Digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang dipilih untuk pengguna. Misalkan menu pertama, menu kedua, menu ketiga, menu keempat, dan seterusnya. Kemudian di baris ke-10 ini tuh perulangan menu. Memulai perulangan do while. Menu itu akan terus muncul minimal satu kali. Perulangan berhenti jika pengguna memilih 0. Kemudian di baris ke-11 ada try. Try ini tuh untuk memulai blok try. Digunakan untuk menangani kemungkinan error. Errornya saat pengguna memasukkan input. Nah, kemudian di baris ke-12 ini sistem out dari 12 sampai ke baris ke-19 ini tuh untuk menampilkan. Yang pertama di sini untuk menampilkan judul menu yaitu sistem hotel. Kemudian eh, di sini yang kedua ini untuk menampilkan menu nomor pertama yaitu tambah kamar. Yang kedua untuk menampilkan menu kedua yaitu tampil kamar. Yang ketiga untuk menampilkan menu ketiga yaitu
pesan kamar. Yang keempat, untuk menampilkan menu yang keempat yaitu check out. Nah, yang kelima ini untuk menampilkan menu keluar. Di baris ke-18 ini untuk menampilkan tulisan pilih tanpa pindah baris agar pengguna langsung mengetik pilihannya. Kemudian ada di baris ke-19 ini itu untuk membaca angka yang dimasukkan oleh pengguna. Nilai tersebut disimpan ke variabel pilihan. Nah, di baris ke-20 ini ada switch pilihan. Ini tuh digunakan untuk memilih aksi berdasarkan isi variabel pilihan. Hmm, Yang di sini ada case 1 pada baris ke-22. Jika pengguna memilih menu 1, maka program akan menambahkan kamar. Kemudian di baris ke-23 ini ada sistem out print. Eh, ini tuh untuk membaca nomor kamar. Kemudian ada input next line. Mohon maaf. Ini, mohon maaf, ini untuk sistem outprint ini untuk menampilkan nomor kamar. Seperti ini yang akan keluar nanti di output nomor kamar. INT nomor ini pada baris ke-24 baru untuk membaca nomor kamar. Kemudian ada input next line. Itu membersihkan karakter enter yang masih tersisa setelah next INT. Setelah ini. Kalau tidak ada baris ini, tidak ada baris next line, berikutnya bisa langsung terbaca kosong. Kemudian di baris ke-26, ini tuh untuk menampilkan tipe kamar. Maka outputnya nanti ini tipe kamar. Nah, setelah itu ada di baris ke-27 untuk membaca tipe kamar. String tipe. Membaca tipe kamar. Kemudian di line ke-28 memanggil metode tambah kamar milik kelas hotel. Di baris ke-29, break ini untuk menghentikan case 1. Tanpa break, program akan lanjut ke case berikutnya. Nah, di sini ada case 2. Jika memilih menu yang kedua, yang di sini jika memilih kedua di baris ke-32 ini untuk memanggil metode untuk menampilkan seluruh kamar. Kemudian break untuk menghentikan case 2 atau keluar dari case 2. Kemudian ada case 3. Nah, di baris ke-36 ini tuh case 3 ini untuk pesan kamar. Nah, di baris ke-36 itu meminta nomor kamar. Ini. Di baris ke-37, ini untuk membaca nomor kamar yang akan dipesan. Di baris ke-38, ini untuk memanggil metode pesan kamar. Eh, Kemudian ini break untuk keluar dari case 3. Di sini ada case 4, yaitu untuk menu pilihan checkout. Di baris ke-42, ini meminta nomor kamar. Kemudian di baris ke-43, ini tuh membaca nomor kamar yang akan di checkout. Di baris ke-44, ini tuh untuk status kamar berubah menjadi kosong kembali. Kemudian break, ini untuk keluar dari case 4. Nah, di baris ke-46 ini untuk menutup switch. Kemudian di sini di baris ke-48 ini jika terjadi error saat input, program akan masuk ke bagian ini. Nah, di baris keempat ini dia itu akan menampilkan sistem outprint ln ini dia akan menampilkan input salah. Kemudian di baris ke-50 ini untuk membersihkan input yang salah agar scanner bisa digunakan kembali. Nah, di baris ke-51 ini memberi nilai min 1 supaya program tetap mengulang menu. Karena syarat berhenti adalah
pilihan sama dengan nol. Nah, baris ke-52 ini untuk menutup catch. Lalu di baris ke-54, selama pilihan bukan nol, menu akan terus ditampilkan. Kemudian, ini untuk menampilkan pesan penutup. Dan di baris ke-57, ini untuk menutup metode main, dan ini untuk menutup kelas main hotel. Jadi di sini saya akan menjalankan atau merun program yang sudah saya buat. Di run file. Kenapa jadi error? Apa salahnya? Jadi di sini saya akan menjalankan projectnya dengan di run. Nah, tampilan menu akan seperti ini. Ada judulnya sistem hotel, menu pertama tambah kamar, menu kedua tampil kamar, menu ketiga pesan kamar, menu keempat check out, dan ada menu keluar. Nah, di sini misalkan kita ingin menambah kamar dulu, klik angka 1 lalu enter. Misalkan kita tambahkan nomor kamar itu 1, tipe kamarnya deluxe, maka ini tuh dia berhasil untuk eh, ditambahkan. Saya akan membuat men- beberapa tambah kamar dulu. Nomor kamar 2 misalkan sini standar. Tuh, enter. Nomor kamar 3, tipe kamarnya twins. Kemudian untuk menampilkan kamar kita klik 2 kamar yang sudah kita tambah tadi. Nah, di sini ada sudah tersimpan kamar yang pertama, kamar kedua, dan kamar yang ketiga. Misalkan kita ingin memesan kamar, klik angka 3 lalu enter. Kemudian kita di sini ingin memesan tipe yang standar. Klik 2, lalu kamar berhasil dipesan. Untuk check out, klik 4, nomor kamar tadi 2, maka check out berhasil. Untuk keluar dari menu, klik 0, lalu enter, dan selesai. Begitulah akhir dari project yang saya buat. Demikianlah penjelasan project sistem manajemen hotel dari saya untuk memenuhi UAS mata kuliah PBO 1. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.